Jadi kalau misalnya ini misalnya yang diomong ini kan katanya mereka ya, ini percakapannya si Haikal Hasan sama si Haikal Hasan itu yang nyamperin ke rumah saya itu loh. Haikal Hasan sama si Islah Bahrawi. Kalau memang Al Zaitun digunakan sebagai wadah intelijen, masa si Panji Gumilang terang-terangan mau bukan NII, dia kan kudu menampung NII kan supaya kelacak semua kan. Siapa NII-nya kan? Makanya terakhirnya akhirnya orang-orang yang terlibat dengan EII kemarin dipecatin semua dan menjadi barisan sakit hati. Ya, termasuk Saifuddin ini kan, ya kan, barisan sakit hatinya Al Zaitun ini kan, si Saifuddin Ibrahim ini. Terus apa lagi Ken Setiawan. Apakah mereka kontak langsung dengan Panji Gumilang? Nah, mesti tanya sama mereka langsung. Nah, kan aneh kan. Kalau dia NII, ya, pasti sudah dibunuh dong. Sudah dibunuh saudara ya. Orang Islam itu pantang nggak bunuh kalau apa negara Islam ini pantang saudara. Murtad kayak Saifuddin nggak dibunuh pasti dibunuh. Malah yang masukkan si Saifuddin ke penjara siapa saudara? Apakah NII ini? Apakah Al Zaitun? Bukan, siapa saudara? MUI sama Mualaf Center. Mualaf Center kan dapat penghargaan itu kan dari MUI itu kan. Coba. Halo. Kenapa bukan Al Zaitun? Katanya negara Islam kan keras sekali saudara. Dan akhirnya orang-orang di Al Zaitun, apakah ada orang-orang Al Zaitun yang ditangkapin polisi karena terlibat di dalam terorisme? Itu ya kan tuduhannya kan Al Zaitun terlibat dalam terorisme, malah nggak ada, malah kebanyakan orang-orang MUI semua yang ditangkapin. Anda nangkep nggak tuh? Mas Anda nggak nangkep begini jelas saudara ya? Ini kan jelas persekusi. Nah, ini mulai muncul ya, tadi saya dengar ya, hari ini muncul. Apa yang mau dipidanain katanya Susun Haji ya. Apa yang dipidanain, emang segampang itu midanain orang, ya aturannya memang segampang itu. Tapi apa yang sih yang MUI nggak bisa saudara? Jangankan midanain orang saudara ya, teroris saja nggak ditangkap kok. Ya kan malah melindungi teroris kan MUI kan, melindungi teroris saja nggak ditangkap. Padahal MUI ini banyak terorisnya loh saudara, banyak yang terlibat dalam teroris. Yerusalem Shalom Indonesia Diaspora dimanapun Anda berada. Rombongan Nabi ke-26 bersama dengan gerombolannya ya saudara ya. Terus membongkar bangkir perasaan Anda dan terus membuat gempar Indonesia saudara ya. Sekalipun sejuta boikot, tetapi ya, saya dari dulu begitu ya, di boikot ya nanti naik lagi, di boikot sebentar naik lagi, entah kenapa ya, orang kok hobi boikot saya, saudara ya. Nah, boikot itu tanda tidak mampu, saudara ya. Karena boikot itu tanda tidak mampu ya. Ini channel, saya dari punya Facebook gitu ya, di boikot ya tetap aja, saudara ya. Cuman belakangan ya itu ya Facebook itu berkhianat ya, saudara, hati-hati sama Facebook ya. Karena data-data Anda itu dijual saudara sama si Facebook ya saudara ya. Pemerintah bisa tahu data saya dari Facebook ya, hanya dari Facebook saudara ya. Makanya terus tiba-tiba Facebook saya di ini ya saudara ya, diblokir. Padahal saya nggak bikin salah, nggak bikin apa tuh, tiba-tiba diblokir aja tuh. Tiba-tiba diblokir aja tuh sama si Facebook padahal itu data ya, foto-fotonya banyak sekali tuh. Facebook dari dari kapan hari tuh ya, saya lupa tuh, dari 2008 ya, 10 tahun ya saudara ya, Facebook itu ya. Itu semua foto-foto apa semua, aduh hilang semua saudara ya. Itu di situ followersnya di Facebook itu sudah 13.000 ya saudara ya, diblokir begitu aja. Follower udah banyak ya, 13.000 itu ya. Yang like semua udah 1.000 lebih ya setiap kali itu ya. Yang like, komen ratusan, udah selalu di atas 1.000 ya saudara ya. Terus sejak itu saya nggak mau, udah malas ya Facebook kan, saya sekedar aja lah. Oke, hari ini tema kita ya, Panji Gumilang naik status tersangka saudara ya. Ya ini itu nggak, sudah mudah ditebak. Nah, cuman memang sebelum kita bahas tentang materinya ya, itulah bedanya ya. Ini diskriminasi di Indonesia ya.
Anda, ini kan mereka persetujuan Islam dengan Islam. Ya prosedurnya dijalanin saudara ya, penistaan agama, ya prosedur dijalanin, nggak ditahan, ya belum ditahan. Tetapi itu prosedur ya, karena ini Islam lawan Islam. Coba ini kalau orang Kristen hari ini dilaporin, langsung tersangka, hari ini Panji Gumilang udah dari bulan lalu saudara ya. Nah di situ ada diskriminasi ya, kita kan berasa diskriminasinya, berasa banget diskriminasi ya. Masa Anda nggak berasa yuk kelewatan kalau Anda nggak berasa begitu ya. Goblok juga kalau Anda nggak berasa. Inilah diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Tiba-tiba hari ini dilaporkan, hari ini tersangka, langsung besok udah masuk penjara, saudara. Kayak saya kan langsung ya dilaporkan, sudah langsung tersangka, langsung di DPO, saudara, ya gila ya. Begitu ya. Nah, makanya saya selalu bilang sama Anda ya, kemarin ada beberapa kita katanya kita ini sudah aman damai. Ini orang-orang goblok yang ngomong kita ini sudah aman damai di Indonesia ya. Kalau Anda yang berkata di Indonesia aman damai itu orang goblok ya saudara ya. Saya nggak ngerti Anda berpikirnya macam apa ya. Ya Anda merasa damai, ya karena Anda bayar. Karena Anda pecundang. Kalau di Belanda kamu ibadah Anda perlu bayar saudara. Saya malah ya kemarin ngurus surat-surat ya untuk sticking kita, untuk gerejanya kita ini Hagios Internasional, malah digratisin sama pemerintah saudara, karena ini sticking gereja. Dia bilang biasanya kita bayar sekitar 60 euro ya, 60 euro, tambah-tambah lain sekitar 100-an lah. Sebetulnya harus bayar lawyer juga ya, ada notaris segala macam, total bisa 1000 tuh. Saya digratisin saudara ya. Gratisin serius ya untuk sticking ini ya, digratisin saudara. Coba Anda bayangin. Indonesia Anda kalau mau ibadah, jangankan ngurus surat saudara. Anda cuma kumpul-kumpul orang 5 saja udah ditangkap tuh saudara, udah dibubarin, udah dikuya-kuya, udah diorok-orok itu saudara. Nah, terus Anda mau bilang itu aman. Saya nggak ngerti Anda tinggal di mana, atau memang Anda nggak punya titit, atau bagaimana orang-orang Kristen ini ya. Ngomongnya Indonesia aman, saya nggak ngerti cara berpikir kalian. Ya, si siapa ini, pendeta gila betul, katanya Indonesia sudah aman, jangan diganggu. Gundulmu peyang, kamu bayar upeti aman, kasihan gereja-gereja yang nggak bayar upeti, kasihan. Ya, gerejamu bayar upeti aman, saudara ya. Gerejamu itu ya pro Anies, ya makanya dilindungi karena pro Anies, ya kan. Anda sebentar lagi yang digorok pertama kali, anak-anakmu itu nanti digorok nanti yang pertama kali sama orang Islam, si pendeta ya. Ini ketika kalau MUI nggak bubar ini 2023, 2024 Indonesia bubar, yang pertama digorok anaknya Gibret itu saudara. Serius ya, mereka mah nggak pandang bulu saudara ya, orang Islam ini ya. Kalian aja dipakai bal-balan tok, cuma dipakai buat inian aja sekarang ini ya. Kalau orang Jawa bilang buat ngobal-balan tok, cuma buat mainan doang, ngobal-balan tok gitu ya saudara, buat bal-balan doang. Gorok pertama kali anakmu tuh Gilbert, hati-hati. Aduh ya, ini Panji Gumilang mau naik tersangka tidak mudah saudara ya. Tapi ya Mahfud MD sudah bilang, sudah tersangka nih, udah pasti tersangka karena sudah cukup 2 alat bukti untuk mentersangkakan ya, pencucian uang ya sama penistaan agama. Bingung juga ya, penistaan agama. Kalau orang Kristen sudah mayoritas, itu kira-kira ya siapa mayoritas ini? Yang mayoritas Oneness apa Trinitas nih? Kayaknya Oneness ya mayoritas ya, karena yang gereja yang besar di Indonesia ini kan gereja karismatik, dan rata-rata gereja karismatik ini Oneness saudara. Kira-kira terus Oneness itu mau menjalankan orang Trinitas enggak ya? Penistaan agama. Aduh. Atau kalau ternyata yang lebih besar ternyata gerejanya gereja Reform, kira-kira gereja Reform itu menjalankan orang Trinitas, orang-orang yang karismatik enggak ya, yang sandalawas itu penistaan agama itu ya. beda masa, beda tarikot, beda ukuah, beda aduh, beda banget ya. Wah, bisa dipenjara nggak tuh yang begituan tuh? Jangan sampai ya. Waduh, ngeri ya saudara ya. Nah saudara,
kontennya apa sih sebenarnya dengan mentersangkakan ini? Ya, tadi saya sempat mendengar pembicaranya si Islah Barawi sama si Haikal Hasan ya di TV One. Wah, mereka tuh bilang, oh, jangan sampai BNPT kalah sama Panji Gumilang. Tapi mereka mereka ngomong sendiri sejarahnya NII, sejarahnya si Al Zaitun, bahwa Al Zaitun yang resmikan Presiden B.J. Habibie, saudara. Al Zaitun ini diresmikan oleh B.J. Habibie. Kalau dia NII, ya ngapain sih Habibie ngeresmiin Al Zaitun? Kedua, dikatakan Al Zaitun ini ya, ntar saya ini ya. Ini ya saudara ya. Tadi dikatakan Al Zaitun diresmikan oleh ya presiden ya, yaitu B.J. Habibie. Coba Anda bayangin, kalau Al Zaitun diresmikan oleh presiden, masa presidennya ikut terlibat dalam ini? Seharusnya yang meresmikan ikut masuk dong saudara ya. Udah mati orangnya ya. Masuk harusnya. Anda nanggap nggak? Masa B.J. Habibie nggak riset dulu, nggak menyelidiki dulu? Nah, ternyata, saudara ya, tadi disebutkan juga, Al Zaitun ini adalah alat negara untuk memecah terorisme, radikalisme, saudara. Ya, jadi Al Zaitun ini didirikan buat mengacaukan radikalisme ini, ya. Makanya ada intelijen, makanya di situ ada intelijen. Al Zaitun digunakan sebagai wadah intelijen, saudara. Jadi kalau sebagai wadah intelijen, kan si mau tidak mau si siapa ini, si Panji Gumilang kan dia harus berdua muka. Jadi kalau misalnya yang diomong ini kan katanya mereka ya, ini percakapannya si Haikal Hasan sama si Haikal Hasan itu yang nyamperin ke rumah saya itu loh. Yang nyari saya ya, saya udah pergi ya. Si Haikal Hasan sama si Islah Barawi. Kalau memang Al Zaitun itu digunakan sebagai wadah intelijen, masa si Panji Gumilang terang-terangan mau bukan NII, dia kan kudu menampung NII kan, supaya kelacak semua kan, siapa NII-nya kan. Makanya akhirnya yang orang-orang yang terlibat dengan NII kemarin dipecatin semua dan menjadi barisan sakit hati. Ya, termasuk Saifuddin ini kan, ya kan, barisan sakit hatinya Al Zaitun ini kan, si Saifuddin Ibrahim ini. Terus apa lagi Ken Setiawan? Apakah mereka kontak langsung dengan Panji Gumilang? Nah, mesti tanya sama mereka langsung. Nah, kan aneh kan. kalau dia NII, ya, pasti sudah dibunuh dong. Sudah dibunuh, saudara ya. Orang Islam itu pantang nggak bunuh, kalau negara Islam ini pantang, saudara. Murtad kayak Saifuddin nggak dibunuh, pasti dibunuh. Malah yang masukkan si Saifuddin ke penjara siapa, saudara? Apakah NII ini? Apakah Al Zaitun? Bukan, siapa saudara? MUI sama Mualaf Center. Mualaf Center kan dapat penghargaan itu kan dari MUI itu kan. Coba. Halo. Kenapa bukan Al Zaitun? Katanya negara Islam kan keras sekali, saudara. Dan akhirnya orang-orang di Al Zaitun, apakah ada orang-orang Al Zaitun yang ditangkapin polisi karena terlibat di dalam terorisme? Gitu, ya kan tuduhannya kan Al Zaitun terlibat dalam terorisme, malah nggak ada, malah kebanyakan orang-orang MUI semua yang ditangkapin. Anda nangkep nggak tuh? Masa Anda nggak nangkep begini jelas, saudara ya? Ini kan jelas persekusi, saudara. Yang terakhir, saudara ya, Al Zaitun ini, ya, Al Zaitun ini adalah tempat
berkumpulnya para pejabat, saudara ya. Dan bukan pejabat sekedar pejabat, saudara ya, tapi orang-orang yang terlibat di dalam ya di dalam politik, sosial, ya, intelijen, siapa itu kepala BIN ya, kepala BIN, siapa lagi itu? Mana sebutin? Muldoko, ya, siapa lagi itu yang disebut-sebut itu yang backingin? Hendro Priyono, Muldoko, bahkan Susno Duaji aja belain, saudara ya. Susno Duaji juga belain loh, saudara. Nah, ini mulai muncul ya tadi saya dengar ya, hari ini muncul. Apa yang mau dipidanain katanya Susno Duaji ya. Apa yang dipidanain? Emang segampang itu midanain orang? Ya aturannya memang segampang itu. Nah, tapi apa yang sih yang MUI nggak bisa, saudara? Jangankan midanain orang, saudara ya. Teroris saja nggak ditangkap kok. Ya kan, malah melindungi teroris kan, MUI kan, melindungi teroris saja nggak ditangkap. Padahal MUI ini banyak terorisnya loh, saudara, banyak yang terlibat dalam teroris. Kan bingung coba. Coba Anda dari keempat hal ini, kan ini bicara nih tadi ya, saya dengar ya, selama 15 menit saya lihat potongannya aja. Al Zaitun diresmikan oleh Presiden Habibie. Al Zaitun adalah alat negara untuk memecah radikal. Jadi supaya memecah kekuatan radikalisme. Jadi sebenarnya Al Zaitun adalah alat negara loh, saudara. Lalu terorisnya di mana? Lalu NII-nya di mana? Ya namanya mata intelijen ya pasti dia harus menampung semuanya. Apapun kata ini ada orang-orang NII ditampung. Dengan sendirinya, saudara ya. Ngerti saya cara berpikirnya nih orang-orang nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.